saya Rina Kurnia Rahma. Kami dari Kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5C. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ridwan MH. Sobat Semangat, kali ini kita akan membahas tentang sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Apa saja sih yang akan dibahas? Simak video kami ya. Poin ke-1 yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu ini yang pertama wajib bagi umat Islam. Artinya, menuntut ilmu atau belajar ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang kedua yaitu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, Islam ini tidak membeda-bedakan antara hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Yang ketiga, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ini ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Artinya, sekalipun ilmu itu berada di Cina, kita ini diwajibkan untuk mempelajarinya, ilmu tersebut. Kalau untuk mengenai waktu, Islam ini mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari sejak lahir hingga liang lahat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ini ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Bedanya fardu kifayah dengan fardu ain ini, kalau fardu kifayah yaitu hukum menuntut ilmu yang berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan masyarakat atau yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga yang dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan fardu ain yaitu hukum mencari ilmu jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Contohnya seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadahnya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Apa sih keutamaan kita jika kita menuntut ilmu? Apa saja yang akan kita dapat? Yang pertama, kita akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, ini merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, ilmu ini lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, mencari ilmu ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, kita akan dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan sudah mengetahui keutamaan orang yang menuntut ilmu. Lalu bagaimana sih kita untuk mendapatkan ilmu? Bagaimana caranya kita untuk meraihnya? Yang pertama yaitu kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus mencurahkan segala daya upaya untuk menuntut ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kita ini harus merasa rindu akan ilmu serta mencintai dengan tulus terhadap ilmu seraya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita harus mempunyai rasa ikhlas dalam menuntut ilmu serta untuk mengamalkannya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rina Kurnia Rahma. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran yang diambil yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu
Yang pertama, tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Yang kedua, harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian tekun menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang yang berjuang di medan perang. Yang keempat, mempelajari agama serta mengamalkannya dengan baik dan menyampaikan pengetahuan agama kepada yang belum mengetahuinya. Kemudian, hadis tentang mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu tentang makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang implementasi semangat menuntut ilmu dari Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar atau usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Yang kedua, mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Yang ketiga, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena kepandaian yang dimiliki seseorang diibaratkan hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu kunci sukses menuntut ilmu. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana kita tahu, orang tua telah merawat dan memberikan didikan dari buayan hingga besar dan membiayai pendidikan kita. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah atau majelis ilmu dan telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu secara terus-menerus. Dan yang kelima, niat yang baik. Pembahasan selanjutnya, mengamalkan ilmu. Yang pertama, Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, tidak menyembunyikan dan menjelaskan ilmu yang kita miliki dengan baik. Yang ketiga, tidak mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, harus ikhlas dan berbuat baik dalam mengamalkan ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.